Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik, 10 rumah di Batu Putih, Kota Jayapura ludes terbakar. Selundupkan sabu-sabu dari Malaysia, polisi ringkus 2 orang di Kota Jayapura. Ribuan kotak suara tiba di gudang Komisi Pemilihan Umum Merauke. Diduga korsleting listrik, 10 rumah dan kios di Batu Putih, Kelurahan Numbai, Kota Jayapura, Provinsi Papua ludes terbakar pada Rabu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan berlantai 2. Namun keterbatasan alat pemadam di lokasi membuat api semakin membesar merembet ke bangunan lainnya. Upaya pemadaman terkendala jalan menuju lokasi sangat sempit dilewati kendaraan roda 4, sehingga pemadaman hanya dilakukan jauh dari perumahan. Kejadian jam berapa, Pak? Ya subuh, habis sembahyang subuh. Jam berapa itu? Jam 5. Jam 5 ya? Jam 5 kan setengah 6. Pokoknya masih gelap. Berapa rumah ini ada terbakar? Kira-kira Tidak tahu berapa. berapa ya? Untuk memadamkan api, 3 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura dan 2 mobil water cannon milik Polda Papua dikerahkan menuju lokasi. Langsung dari lokasi kebakaran, kami melaporkan bahwa kebakaran di hari ini, tanggal 1 November tahun 2023, berhasil dikendalikan setelah 2 jam kami melakukan pemadaman, di mana setelah kami damkar menerima laporan, kami langsung menuju ke lokasi dengan menurunkan 3 armada water cannon. 2 jam berjibaku api berhasil dipadamkan, namun seluruh bangunan ludes terbakar. Hingga kini polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polda Papua menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 95 gram senilai lebih dari 200 juta rupiah. Sabu-sabu disita dari tangan 2 pelaku, Firmansyah dan Tri, yang ditangkap di Kota Jayapura. Penyelundupan sabu-sabu ini terbongkar berkat laporan dari tim Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang menemukan paket dokumen mencurigakan berbentuk buku dari Malaysia dengan tujuan Jayapura. Setelah dicek dengan X-ray, ternyata paket tersebut berisi sabu-sabu. Direktorat Reserse dan Narkoba Polda Papua langsung menangkap kedua pelaku ketika hendak mengambil paket tersebut. Mereka diduga merupakan anggota jaringan narkoba internasional. Yang bersangkutan belum selesai melaksanakan masa tahanan di Sebui. Putusan 9 tahun, tapi baru melaksanakan setahun. Jadi pada saat izin, beliau yang bersangkutan melarikan diri. Pengembangan nanti akan kita kembangkan lebih lanjut, ya, karena ini menyangkut dari rekan yang di Batam, kemudian sama yang dari Malaysia, barang dari Malaysia. Jaringan Malaysia sendiri yang bersangkutan berhubungan langsung di sana atau masih lewat bandar? Yang mereka hanya terputus ya, mereka sampai di Batam, nanti yang dari Batam langsung ke Malaysia. Nanti kita mencari informasi dengan yang di Batam. Saudara siapa itu? Hamsa yang di Batam. Ini baru sekali? Ya, ini dia berdasarkan informasi baru sekali. Ya, kita berdasarkan informasi dari yang bersangkutan, tersangka baru sekali ini. Yang pertama dikirim yaitu hanya berbentuk buku, ya, untuk uji coba apakah barang itu lewat atau tidak. Ya, ini jadi yang kedua baru barang. Dengan terungkapnya kasus ini, Bea Cukai Jayapura akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba. Jadi memang ini sudah biasa. Jadi bukan modus yang baru dan bukan merupakan modus yang canggih kalau menurut menurut kami ya. Karena ini memang sudah wajar, sudah normal. Jadi memang
sama kayak dibilangin Pak Dir tadi, memang awalnya mereka tes jalur dulu, dan kalau tidak ada kendala ternyata barangnya ketangkap juga. Jadi memang itu adalah bukti bahwa memang kita selalu melakukan sinergi dalam pengawasan narkoba. Kami yakin bahwa kita sama-sama menjaga Indonesia bebas dari narkoba, khususnya Papua. Salah satu tersangka, Tri, ternyata buronan kasus narkoba yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Alfonsia Drimiol akhirnya bisa tersenyum setelah mendapat undangan khusus dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pertemuan di kantor Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Alfonsia menyampaikan keluh kesah karena putranya yang berumur 3 tahun sejak lahir tanpa memiliki anus sehingga hanya dibuatkan lubang anus buatan. Alfonsia juga tidak memiliki biaya untuk membawa anaknya ke rumah sakit untuk dioperasi. Akhirnya wanita ini sempat pasrah dan hanya berharap kepada Yang Maha Kuasa. Namun kini Alfonsia lega karena Pemprov Papua Barat Daya bersedia membantu biaya pengobatan bagi anaknya. Sudah berapa tahun dia kayak gini? 3 tahun ya? Sudah bawa ke yang Raja Ampat kan dari Musol. Sudah mencoba ke rumah sakit di Raja Ampat. Saya pernah ke rumah sakit dan saya tempat sekarang di Musol dengan ibu saya, tapi tidak ada untuk kasih tanggapan berapa untuk bawa kemana, tidak pernah. Ke pemerintah setempat? Tidak pernah. Mungkin saya kan kerja yang dokteran setempat di kampung saya dulu, terus supaya orang bisa masukkan ke kabupaten, tidak pernah. Jadi operasi terakhir itu kapan kakak? Itu operasi apa itu bisa jelaskan? Operasi pembuangan sementara. Itu tahun berapa? 2020 waktu pas lahir. Oh awal. Ya awal operasinya waktu pas lahir. Itu dari pemerintah Kota Sorong? Iya, dia lahir di Sorong. Prinsipnya ini bukan hal baru atau hal yang luar biasa karena kejadian seperti ini sudah kita lakukan di bulan yang lalu dengan kasus yang sama, lalu sudah dilakukan tindakan sehingga tadi kita sudah kumpul BPJS pasiennya dan sudah kami juga koordinasi lagi dengan dokter ahli bedah di Rumah Sakit Selebi Solo supaya besok itu lakukan pemeriksaan ulang, lalu dokter Kennedy bisa berkoordinasi lagi dengan teman-teman dokter ahli bedah yang sudah menangani kasus yang pertama itu di Rumah Sakit Panterapi. Lalu nanti kita tinggal tunggu kesiapan di rumah sakit sana. Dokter punya waktu, tempat yang nanti ditempati oleh keluarga, terus petugas kesehatan yang mendampingi keluarga, lalu kita beri tiket untuk mereka berangkat. Kalau untuk pelayanan kesehatan pembiayaannya itu ditanggung oleh BPJS semua. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, tercatat 3 kasus anak yang lahir tanpa anus. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Korban bencana longsor di 2 distrik di Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan, menerima bantuan makanan dan obat-obatan dari pemerintah kabupaten. Bupati Yaukimo Didimus Yahuli bersama instansi terkait meninjau 2 distrik yang dilanda bencana longsor, yakni distrik Panggema dan distrik Anggrok. Menggunakan pesawat kecil, akhirnya Bupati tiba di lokasi dan ditunggu ribuan masyarakat. Didimus memastikan seluruh bantuan bahan makanan dan obat-obatan tercukupi. Ia juga berterima kasih kepada masyarakat distrik Panggema yang secara sukarela membersihkan sisa longsor yang menutupi lapangan terbang sehingga bisa kembali beroperasi. Pemerintah berjanji akan membangun 36 rumah permanen bagi warga yang rumahnya rusak tertimpa longsor di distrik Anggrok. Sedangkan di distrik Panggema, pemerintah akan membangun talut pembatas menggunakan bronjong agar tidak terjadi lagi longsor. Saya pikir untuk Panggema dengan Anggrok ini kita sudah bisa mengatasi. Sekalipun ini berita nasional atau apa, tapi saya lihat ini ada orang yang
kamuflase, ada orang yang membesarkan, kemudian juga ada orang yang ingin ambil manfaat dari keadaan ini. Tapi saya sebagai Bupati Anak Yali asli sudah melihat ini semua dan sudah kunjungi langsung dan semua kita sudah atasi. Dan tinggal nanti dalam APBD jangka panjang mereka yang kita relokasi 36 keluarga ini kita bikin mereka punya perumahan dan masalah diangkut clear. Hanya harus kita berdoa dan BNPB dengan dinas lain harus kementerian lain kalau mau bantu bagaimana kita mengatasi longsor ini supaya lapangan terbang anggrek ini tidak hilang. Begitu. Jadi anggrek dengan Panggema ini sebenarnya clear dan skalanya kecil dan kita pemerintah daerah Kabupaten Yaukimo bisa mengatasi. Tapi terima kasih banyak juga untuk bantuan sembako. Masyarakat di sana sebenarnya tidak perlu tenda, tidak perlu yang lain-lain. Mereka perlunya itu 9 bahan pokok, terutama beras. Longsor terjadi dalam waktu terpisah. Longsor pertama terjadi pada 2 Oktober di distrik Anggrek. Lalu pada 20 Oktober, longsor menerjang distrik Panggema, namun tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Kementerian Sosial juga telah menyalurkan bahan makanan, pakaian, tenda, dan kebutuhan lainnya bagi warga Yaukimo terdampak longsor dan gagal panen. Hendra melaporkan dari Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. ...3.525 kotak suara untuk pemilu 2024 tiba di Merauke menggunakan jasa transportasi laut dan langsung disimpan di gudang Komisi Pemilihan Umum Merauke, Jalan Seringgo. KPU Merauke membutuhkan 3.900 kotak suara pemilu. Rencananya sisa kotak suara akan tiba di Merauke pada minggu ini. Logistik kita itu kotak suara dari 3.914 yang sudah masuk 3.525. Jadi tersisa 389 kotak yang masih menunggu pembongkaran di pelabuhan ya, di kontainer. Jadi yang baru masuk hari ini di Merauke. Bilik suara kita juga nanti menanti bilik suara, terkait dengan bilik suara, tinta kita masih menunggu dari sudah dalam proses pengiriman, tinggal nanti menunggu informasi dari ekspedisi terkait dengan. Kalau bilik suaranya diperlukan berapa banyak untuk Merauke? Bilik suara sesuai dengan TPS ya, kita punya TPS 774 dikalikan dengan tiap bilik suara 3 ya. Iya. Kali 10 ya. Iya. Untuk sampai sekarang belum masuk Bu ya? Untuk sampai hari ini belum masuk. Kalau tintanya Ibu? Tintanya juga masih dalam proses pengiriman sekarang. Kita masih menunggu pembongkaran terkait dengan logistik. Selain kotak suara, KPU Merauke juga masih menunggu bilik suara yang rencananya juga akan tiba minggu ini sekitar 2.300 bilik suara. Pemilu mendatang ada sekitar 700 TPS yang tersebar di 22 distrik di Merauke. Dan rencananya semua kebutuhan logistik pemilu seperti tinta, bilik suara, kotak suara, dan lainnya akan rampung pada bulan November ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masa kampanye bagi para capres ataupun cawapres dan caleg yang akan berlaga pada pemilu 2024 akan berlangsung pada tanggal 28 November mendatang hingga 10 Februari 2024. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan meminta partai politik dan calon legislatif berjiwa besar siap kalah dan menang. Ia juga mengatakan Polri dan TNI akan mendukung KPU dan Bawaslu agar pemilu berjalan sukses dan lancar. Dukungan Polri bersama TNI kepada saudara-saudara semua, ya, itu, serta siap kalah, siap menang, itu ya. Jadi ini harapan dari pimpinan, dari pusat, Bapak Kapolri, Bapak Panglima, Bapak Kapolda, sampai saya. Partai besar maupun partai kecil, ya semuanya sama. Itu ya benar. Nah, jadi waktu tempatnya semuanya punya waktu yang sama. Diberikan hal yang sama seperti itu. Kami kepolisian yang bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu serta dibantu rekan-rekan dari Satpol PP untuk penertiban terkait dengan baliho-baliho yang pada tempatnya, yang masuk ke tempatnya, itu akan kita laksanakan bersama Bawaslu.
Kapolres menjamin akan mengawal setiap caleg dan parpol saat kampanye. Namun ia berharap parpol dan caleg tidak mencuri start demi stabilitas keamanan dan ketertiban di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyakit cacar monyet saat ini terdeteksi masuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat waspada karena cacar monyet menular. Sedangkan Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat tetap waspada walaupun sejauh ini cacar monyet belum ditemukan di Papua. Hari ini belum ada pemberitahuan resmi terkait dengan vaksinasi cacar monyet di Papua secara umum ataupun di Papua Selatan dan juga di Merauke belum ada ini. Tapi ada langkah antisipasinya, Dok, dari Dinas Kesehatan sendiri? Saya kira perkuat surveillance. Kemudian saya kira dengan akses informasi yang sekarang terbuka, masyarakat mudah mengakses informasi, ya tentu saja masyarakat bisa mengakses informasi terkait cacar monyet untuk mendapatkan informasi yang benar. Misalnya bagaimana itu cacar monyet, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya. Ya, karena kita tahu perkembangan di Jakarta beberapa kasus tambahan ini kan sangat terkait dengan hubungan seksual. Ya. Karena cacar monyet itu dia menularnya dengan kontak langsung kulit. Dan ada lesi atau ada seperti orang bilang apa ya, kalau cacar kan papel gitu atau ada luka-luka begitu ya istilahnya luka kulit. Kementerian Kesehatan sudah melakukan langkah antisipasi agar cacar monyet tidak menyebar, antara lain dengan menyiapkan vaksin untuk menangkal penyakit ini. Situs Kementerian Kesehatan menyebutkan daya tular dan fatalitas cacar monyet lebih rendah dibanding COVID-19. Sebagian penderita yang tertular hanya menjalani isolasi mandiri. Cacar monyet menular melalui daging yang dikonsumsi tidak matang, kontak erat dengan penderita, termasuk berhubungan seks. Bahkan virus ini bisa menular melalui benda yang disentuh penderita. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Mobile Yonif 411 memperingati Sumpah Pemuda bersama anak-anak di Sekolah Rimba, Kampung Mumugu, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Sekolah Rimba atau SD Aloysius Mumugu merupakan satu-satunya sekolah yang terletak di perbatasan Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Duga. Dalam kegiatan ini, Satgas juga menyerahkan bantuan peralatan belajar yang sangat dibutuhkan anak-anak di kawasan terpencil ini. Satgas mengajarkan kepada murid-murid di sekolah tentang cinta tanah air, serta menyemangati mereka agar tetap rajin belajar kendati dalam kondisi yang serba terbatas. Kami melaksanakan membantu mengajar di Sekolah Rimba untuk mendukung pendidikan dan sosial bagi siswa yang berada di sini. Semoga kegiatan ini bisa menambah semangat bagi murid-murid yang di sini dan masa depan untuk Indonesia. Sekolah Rimba hanya memiliki 2 orang guru. Salah satunya adalah Suster Helga. Ia merasa senang dengan kehadiran TNI yang peduli dengan anak-anak di pedalaman Papua. Kami dari Sekolah Rimba, terutama atas nama guru, kepala sekolah dan saya mengucapkan terima kasih. Ini karena kelihatannya sangat membuat anak-anak bahagia dan terlebih snack lalu tas yang dibagikan itu sangat membuat mereka semangat untuk rajin sekolah ke depannya, karena kalau ada pemberian seperti ini sudah pasti bahwa besok akan menambah yang datang lagi. Jadi kami berterima kasih. Selain guru yang sangat terbatas, murid di sekolah ini juga minim buku bacaan. Kegiatan ini merupakan program teritorial Satgas Yonif 411 Pandawa yang ingin memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pendidikan anak-anak di daerah terpencil agar mereka bisa meraih cita-cita di tengah keterbatasan. Arthur melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Cerita ya. Walaupun belum merata, hasil panen petani membantu menambah stok beras di Merauke.
Saat ini petani di sejumlah sentra pertanian seperti kawasan Semangga, Tanah Miring, dan Kuprik sedang panen. Bupati Merauke Romanus Baraka berharap untuk musim tanam padi tahap pertama yang akan dimulai pada awal Desember mendatang mempunyai hasil panen bagus. Kita lagi buat hitung-hitungan baik. Pertama kita lihat total konsumsi beras dulu untuk seluruh selatan Papua. Itu kita lagi hitung dulu. Nah kalau misalnya itu mencukupi, kan dengan teman-teman di Dolok ini kita sudah sepakat. Kita pastikan bahwa TP1, musim tanam pertama 1 nanti, ini pasti kita udah pada normal ini, seperti itu. Tapi dengan sisa periode musim tanam kedua di tahun berjalan ini, kita masih juga punya peluang dari sisa panen yang ada. Tapi secara existing sekarang, masyarakat juga masih punya stocking private masih ada seperti itu, sehingga untuk konsumsi keluarga untuk total Merauke bagi kami masih mencukupi gitu. Nah tetapi untuk market publik gitu, untuk pasar publik ini yang kita harus membuat stabilisasi karena permintaan kita juga semakin tinggi, terutama dengan peningkatan mobilitas pergerakan orang masuk ke sini dan juga orang masuk ke beberapa kabupaten di luar dari Merauke yang merupakan provinsi Papua Selatan. Saat ini harga beras cenderung sudah mulai turun, rata-rata di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyanti.